Swastiastu. Selamat siang, Bapak yang terhormat, sebagai fasilitator saya, Bapak Hamdani, kemudian Bapak pengajar praktik saya, Bapak Inengah Dayuh, dan saya selaku calon guru penggerak Angkatan 7, Ibu Niluh Novaswantari. Nah, kali ini saya bersama rekan saya perkenalkan. Salam kenal, saya sendiri, nama saya Kadek Julianiti, berasal dari SD Negeri 5 Ababi, mengajar di kelas 4. Ya, baik, hari ini simak selanjutnya kami akan melakukan kegiatan yaitu supervisi kepada rekan saya. Selanjutnya akan kami perbincangkan. Selamat siang Ibu Kadek. Ya, selamat siang Ibu Nova. Ya, seperti yang kita perbincangkan 3 hari yang lalu Bu, saya akan melakukan supervisi nanti di kelas Ibu, di kelas 4. Nah, hari ini saya melakukan praobservasi kepada Ibu. Nah, yang mana nantinya kita akan berbincang hangat dan nanti Ibu juga santai saja berbincang. Saya akan sedikit menanyakan kesiapan yang nantinya akan melakukan observasi supervisi akademik di kelas Ibu. Nah, bagaimana tadi situasi di kelas? Tadi situasi di kelas karena siswa mengikuti ulangan harian akhir semester, mereka mengikuti ulangan dengan tertib dan lancar, Ibu. Ya, baik. Yang pertama Bu ya, apa nih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita nanti ke depannya Bu? Ya. Gini Bu Ilo, harapan saya sebagai seorang guru di SD 5 Ababi, harapannya supaya RPP yang saya buat, yang kemudian saya aplikasikan dalam mengajar di kelas 4 itu, di mana RPP yang saya buat diharapkan dapat sesuai dengan RPP sekarang ini, di mana RPP sekarang ini harus berdiferensiasi ya, supaya anak-anak itu bisa terfokus dalam belajarnya. Iya, begitu, betul sekali ya Ibu ya. Harapan Ibu sungguh mulia, yaitu dapat mengaplikasikan apa yang sudah Ibu buat. Nah, nantinya siswa-siswa itu memang akan belajar dengan baik dan paham mengenai RPP yang sudah Ibu buat kemarin. Nah, kira-kira materi apa Bu yang besok akan Ibu ajarkan itu yang saya akan observasi? Ya. Untuk materi RPP yang telah saya persiapkan Ibu Ilo, saya besok akan mengajar materi matematika, pelajaran matematika dengan kurikulum Merdeka, di mana materinya itu tentang bilangan, khususnya tentang pecahan. Ya, bagus sekali ya matematika ini. Mudah-mudahan nanti Ibu Kadek mengajarkan dengan baik dan anak-anak senang. Ya, baik, dari materi tadi Ibu sampaikan yaitu tentang bilangan, yaitu pecahan. Nah, kira-kira tujuan pembelajarnya yang Ibu bisa susun itu seperti apa, Bu? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang saya susun di modul atau rencana pembelajaran untuk besok, yang pertama, dengan penyampaian materi yang saya ajarkan, saya harapkan nanti siswa dan peserta didik yang lainnya itu bisa memahami arti pecahan yang sebenarnya dengan menggunakan benda atau media konkret yang akan saya bawa sebagai media untuk mempermudah siswa dalam memahami pecahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah siswa memahami apa itu arti pecahan, kemudian saya berlanjut ke penggunaan atau menjelaskan tentang pecahan senilai. Seperti itu. Dan yang terakhir, yaitu saya setelah memahami pecahan senilai, saya harapkan siswa tersebut bisa mengalihkan dan membagi pecahan dengan penyebut yang sama. Seperti itu Ibu Ila. Iya, tujuan pembelajaran yang cukup konkret ya Ibu. Jadi yang pertama Ibu sudah menjelaskan tadi tujuan pembelajaran ini yaitu anak-anak akan menggunakan benda konkret ya. Jadi konkret, jadi supaya anak-anak
bisa nanti mengerti dan paham dengan apa yang akan Ibu jelaskan. Ya, jadi sudah begitu tujuannya yang cukup ringkas juga, tetapi akan mengena ke siswa ya Bu ya. Ya, baik. Selain kan tujuan pembelajaran Ibu sudah sampaikan, nah persiapan nih Bu, persiapan apa kira-kira yang sudah Ibu matangkan untuk mengajar besok? Persiapannya apa saja? Untuk persiapannya yang jelas RPP. Iya. RPP-nya itu saya coba menggunakan RPP yang berdiferensiasi, kemudian saya sisipkan KSE dan budaya positif yang telah Ibu ajarkan, saya sosialisasikan kepada guru-guru di sini. Nah, kemudian saya siapkan LKPD, kemudian alat peraga dan media yang mendukung yang lainnya. Seperti itu. Iya, bagus sekali ya Ibu ya. Ternyata sudah ya materinya sampai ke Ibu yang kemarin saya sosialisasikan, yaitu tentang LPP berdiferensiasi, kemudian menyelipkan KSE dan budaya positif ya. Ya, baik. Selain itu, ada strategi lain yang mungkin akan Ibu terapkan untuk siswa? Strategi yang akan saya terapkan ke siswa, di mana di sini kan pembelajaran matematika untuk lebih menyenangkan siswa dalam belajar supaya tidak dari guru saja ya. Betul. Saya bagi siswa tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil, karena siswanya sedikit ya. Saya pakai 3 kelompok ya, di mana kelompok tersebut saya kelompokkan berdasarkan kemampuan belajar siswa. Ada yang bisa mendengarkan auditori cara belajarnya, kemudian menggunakan gambar visual, dan juga bisa saya akan ajarkan kelompokkan siswa tersebut berdasarkan audio visual juga. Seperti itu rencana saya. Ya, rencana yang cukup matang ya Ibu. Saya sudah tidak sabar sekali mensupervisi. Nah, nanti besok mudah-mudahan Ibu sudah begitu mempersiapkan kegiatan ini. Nantinya besok saya benar-benar tidak sabar Bu melihat dari tujuan, kemudian strategi yang Ibu sampaikan itu benar-benar sudah mengena ya ke siswa. Nah, rencananya ini kan besok, bagaimana? Sudah siap Ibu besok? Siap. Iya, baik. Nah, jadi sudah begitu persiapan tujuan, kemudian persiapan mengajar, strategi yang sudah Ibu tadi paparkan ke saya. Nah, kira-kira nih ke depannya kalau sudah nanti Ibu sudah mengajar, nanti ke depannya apa yang Ibu harapkan dari kegiatan Ibu? Harapan saya setelah kegiatan ini bisa RPP saya yang ya belum sempurna lah, Ibu melakukan supervisi, bisa memperbaiki RPP yang saya buat untuk lebih bagus, matang lagi untuk kedepannya, yang bisa ya akan saya perbaiki untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Iya, karena waktu Bu Kadek ya, terima kasih banyak bincang hari ini. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Ada seperti apa Bu? Ya, perasaan saya senang karena dari sekian guru ya saya yang dipilih menjadi salah satu guru yang Ibu supervisi. Nah, seperti itu. Iya, betul sekali. Terima kasih. Baik, selamat siang Ibu Kadek. Terima kasih atas waktunya. Saya tunggu besok kegiatan kita. Terima kasih. Berdiri. Pangan jadi umat, awet. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Om
murid-muridku semua? Baik. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar murid-muridku semua? Baik, sehat, ceria, semangat, luar biasa, hebat. Apa kabar murid-muridku semua? Baik, sehat, ceria, semangat, luar biasa, hebat. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa nggak masuk Julian ini? Ada yang diberitahu teman yang lainnya? Tidak. Ya lain kali kalau anak-anak tidak sekolah, ya tolong kasih tahu temannya atau WA di grup kelasnya, ya supaya ibu tahu apakah kalian itu izin, sakit atau malas. Ya karena absen berpengaruh juga terhadap nilai nanti. Ya paham anak? Julian ini ya. Pada pagi hari ini anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Ada yang nggak bawa buku pelajaran? Enggak. Buku tulis? Semuanya harus disiapkan ya. Karena kesiapan kalian itu berpengaruh juga terhadap konsentrasi dalam belajar. Sudah sarapan? Ya. Bagus. Ya. Nah, Ibu tanya dulu pada kalian, siapa yang suka makan coklat? Nomor satu pasti saya suka makan coklat. Kalau makan durian? Sama juga, ya. Nah, kalau kalian makan coklat atau es krim atau jajan atau buah yang lainnya, dibelikan satu oleh ibunya. Nah, anak-anak punya saudara kan? Kalau adik, mbok, ya, punya kakak, punya adik, ya, pasti harus berbagi, ya. Nah, bagaimana cara kalian membagi? Supaya dapat adiknya, supaya kakaknya, pokoknya satu anak-anak diberikan coklat. Kalian punya adik satu, punya kakak satu, kamu kejaman? Dibagi, dipotong, ya, dipotong sama rata, ya. Nah, dipotong sama rata. Nah, di antara kalian ada yang tahu pembelajaran hari ini tentang apa? Pecahan. Pada pagi hari ini, ya, tujuan kita belajar, tujuan anak-anak belajar pagi hari ini yang pertama, supaya anak-anak mengetahui arti dari pecahan tersebut, sehingga anak-anak bisa menjelaskan arti pecahan tersebut. Ibu nanti gunakan media konkret untuk bisa memahami arti dari sebuah pecahan. Yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak memahami tentang arti pecahan, anak-anak bisa nanti menjelaskan, kemudian membuat pecahan-pecahan senilai. Nah, minimal 2 atau 3 pecahan senilai lah, ya. Nah, itu. Kemudian tujuan pembelajarannya ketiga, setelah anak-anak memahami tentang pecahan senilai, anak-anak nanti bisa mengurutkan pecahan dengan penyebut yang sama dulu. Kalau sudah paham atau sudah tercapai tujuan pembelajaran tersebut, baru ke pertemuan berikutnya dengan penyebut yang berbeda. Dari yang sederhana dulu. Paham? Nanti untuk penilaiannya, ibu nilai nanti dari kerja kelompok, nanti ibu juga akan bagi kalian dalam kelompok, ya. Nah, di sini ibu membawa dua buah
buah. Ya, ada apel, ada jeruk. Siapa yang suka apel? Saya. Saya. Ya, bagus ya. Ada anak yang nggak suka buah ya, lebih suka makan daging. Ya, nah di sini kita akan mempelajari juga yang pertama yaitu tentang pecahan, arti dari sebuah pecahan. Ya, pecahan sederhana dulu. Ya, ada apel. Boleh nggak ibu minta tolong pada kalian? Siapa yang mau memotong atau membagi apel ini? Ayo. Ya, dek ini. Yunanta ada ke depan silakan nak. Bagi menjadi 4 bagian yang sama. Bisa? Nah. Perhatikan yang lainnya ya. Sama? Ya, terima kasih. Ya, jadi kan apel yang utuh kemudian dipotong sama Yunantara menjadi 4 bagian. Ya. 1, 2, 3, 4. Sama, gambarnya itu juga pecah. Ini apa yang sudah pecah? Pecah. Ya? Kemudian ibu makan 1 apel ini. Nyam habis. Nah, udah habis. Ya? Tinggal berapa apel? 3. 3. Makan apelnya. Ya. Nah, kemudian pertanyaan ibu, ya, berapa bagian sisa apel yang belum dimakan dari seluruh bagian apel? Angkat tangan. 3 bagian dari berapa bagian? Dari 4. Gimana dapat 3? Dari sisa apel yang ada. Ya, sisa apel yang ada kan 3. Karena ibu sudah makan 1. Ya, dapat 3. Yang masih dia yang masih atau yang belum ibu makan. Ya. Belum dimakan. Ada 3 bagian. Ya, dari seluruh bagian 4. Jadi pecahannya yaitu 3/4. Nah, sedangkan bagian apel yang sudah dimakan. Siapa yang bisa menyebutkan pecahan dari apel yang sudah dimakan? 1/4. Gimana dapat 1? Karena apelnya sudah dimakan 1. Ya, sudah dimakan 1 apelnya. Dari berapa bagian? 4. Ya, paham mana? Paham. Ya. 3/4, 1/4. Sudah. Ya. Nah, di kelas 3 anak-anak sudah mengetahui yang namanya pecahan. Terdiri atas apa saja? Pembilang dan penyambung. Ada pembilang, ada penyambung. Ya. Pembilang itu di bagian mana? Pembilang yang di atas. Di atas. Bawahnya? Penyambung. Siapa yang bisa menyebutkan pembilang dari apel yang belum dimakan? Pembilangnya. Siapa yang bisa menyebutkan?
Ya, Darmawan? 3. 3. Benar? Benar. 3. Benar. Kemudian penyebut dari apel yang sudah dimakan. Penyebutnya. Yunantara? 4. 4. Ya, penyebutnya. Karena ini kebetulan sama 4 penyebutnya. Ya? Nah, itu. Nah, kemudian lanjut ke pecahan senilai. Sebelum ke pecahan senilai, ada yang belum ditanyakan? Tidak. Benar, nanti kalau ibu kasih pertanyaan, anak sudah paham nggak? Atau ibu perjelas yang ibu, ya? Nah, ada kue donat, ya? Nah, kue donat. Kemudian donat itu, ya, dimakan oleh 3 orang. Ya, dimakan oleh 3 orang. Ya, oleh Darmawan, Yunantara, sama Gladys. Ya. Nah, kemudian dari 3 bagian donat itu punyanya Gladys sudah habis. Siapa yang bisa menggambarkan pecahannya? Ayo. Satu bagian sudah habis dimakan oleh Gladys. Ada ini per 3. Ayo. Maju. Arya. Nah, apa salah Kak? Nah, kita sama-sama belajar di sini. Ya. Ibu udah isi bolong, donatnya isi bolong ya. Betul, Pak. Dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian yang sama. Ya kan ada yang besar, ada yang kecil. Ya, tolong dibagi. Apakah sudah sama besar? Belum ada yang bisa memperbaiki? Ayo, kenapa salah? Jadi. Kenapa salah? Ingat sama besar ya. Darmawan? Ya, tak apa ya. Ayo terbagi ya. 3 bagian. Nanti sama besar aja nak. Ya? Ya. Berapa bagian yang dimakan tadi? Yang sudah dimakan? 1. Nah, dimakan sama lagi. Ya? Jadi pecahan dari donat ini yang sudah dimakan berapa? Pecahan yang terbentuk dari donat yang sudah dimakan, bukan sisa donat yang sudah dimakan. Berapa jadinya? Bentuk pecahannya yang bisa katakan? 1/3. Iya, 1/3. Pembinanya berapa? 1. Penyebutnya? 3. Paham? Sudah paham anak-anak materi yang ibu jelaskan tadi? Sudah. Pecahan, kemudian pecahan senilai dan mengumpulkan
kembali. Ya, silakan. Ya, ada 3 kelompok di mana terdiri dari 3 dan 4. Ya. Nah, di sini ada ibu mempunyai LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Ya. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD dari ibu, tolong dengarkan dulu penjelasan dari ibu, jangan ada yang lain-lain. Ya. Nah, dalam LKPD ini, ya, anak-anak harus menjawab soal apa yang ada di sini. Untuk bisa menjawab soal yang akan anak-anak kerjakan, ya. Nah, di sini ibu mempunyai benda. Dari benda tersebut, ya, kalian akan membuat suatu pecahan yang nantinya akan berkaitan dengan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Paham? Paham atau kurang boleh sambil jalan, ya, anak-anak bertanya. Ya, berdiskusi ya, kelompok jangan sendiri-sendiri karena ini kerja kelompok. Ya. Nah, perhatikan dulu ke depan anak-anak. Di sini ibu mempunyai media, ya. Ada jeruk, pisau untuk memotong nanti, kemudian ada kertas berwarna merah dan kuning, dan ada juga gunting, ya, untuk memotong kertasnya, dan juga ada kapur tulis, ya. Dari 3 media ini, ya, bagi setiap kelompok mendapatkan 1 media yang berbeda, ya. Kelompok 1 jeruk, kelompok 2 kertas, kelompok 3 kartu. Sekarang kerjakan LKPD yang kalian terima, ya, silakan. Kalian ini buat berapa pecahan? 3 atau 4, ya. Buat pecahan 3 atau 4 bagaimana? Ya, ini pecahan berapa? 1/4 batu. 1/4. Ya, silakan buat pecahan 1/4. Ini kertasnya. Ini pecahan berapa nih? 2/5. Dari 1 kapur ini, ya, anak-anak buat 2 bagian, dipecah menjadi berapa ini dulu? Iya, dipecah menjadi 5. Sudah anak selesai kerja kelompoknya? Sudah. Bisa semua mengerjakan? Bisa. Untuk lebih semangat, ya, silahkan berdiri dulu, kita SPK dulu supaya anak-anak tak tergoda dalam belajar, ya. Siapa yang mau mulai, ya? Silakan ke depan. Apa? Masih ingat? SPK ular dengan cacing? Masih. Ya, ular.
Ya, silakan. Perwakilannya ke depan. Saya kelompok dari perwakilan kelompok 2. Saya menggunting satu lembar kertas menjadi 4 bagian. Tunjukkan teman-teman yang empat bagiannya ya. Tunjukkan. Itu berapa? 1, 2, 3, 4. Karena pecahan itu 1/4, maka saya mengaksir satu pecahan. Jadinya 1/4. Ya. Nah, Silakan dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak tadi sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya di kelompoknya masing-masing ya. Sudah 3 kelompok maju perwakilannya menjelaskan hasil kerja kelompok kalian. Ya, sudah bagus. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Belajar tentang apa sih kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Juniari tentang apa? Belajar tentang apa kita hari ini? tentang pecahan. Udah, belajar tentang pecahan lagi. Pecahan senilai. Ya, dan mama tentang pecahan senilai lagi. Ada yang bisa? Ya, Gladys? Mengurutkan pecahan. Tentang mengurutkan pecahan. Ya, bagus. Ya, jadi pagi hari ini kita belajar yaitu tentang arti pecahan. Ya, kemudian bagaimana membuat pecahan senilai, dan yang terakhir kita belajar mengurutkan pecahan. Ya, nah sekarang sebelum diakhiri, bagaimana perasaan kalian hari ini? Benar. Matematika otaknya kaku kan? Ditegang. Ya, Ibu harapkan semua mata pelajaran itu kita harus senangi. Ya, kalau tidak senang, tidak akan bisa masuk atau menyerap ke kuliah. Untuk membuktikan bahwa kalian itu sudah paham materi yang Ibu berikan, ya silakan tutup buku, Ibu kasih soal evaluasi. Ya, silakan tutup bukunya. Tutup bukunya, Ibu kasih soal. Ya? Taruh bukunya di bawah. Ya. Nah, tadi anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi yang Ibu berikan. Dan Ibu sudah meriksanya, ternyata hasilnya juga cukup memuaskan. Tepuk tangan dulu. Ada yang 100 dan paling kecil ini 80. Ya, nah apa bisa kita ulangi di pertemuan berikutnya. Ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu tutup dengan Paramesati. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Karangasem. Nah, pada pagi hari ini saya akan melakukan tahapan supervisi akademik. Nah, pagi ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Inengah Dayu. Nah, kemudian selanjutnya rekan sejawat dari sekolah kami SD Negeri 5 Ababi, Ibu Kadek Julianti. Nah, baik, simak video selanjutnya. Baik, hari ini adalah tahapan pasca observasi. Nah, saya bersama rekan saya ditemani juga pengajar praktik saya. Nah, bagaimana? Selamat pagi Bu Kadek. Ya, selamat pagi Bu Nova. Ya, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya kemarin jelaskan kepada Ibu. Nah, dalam supervisi akademik itu ada tahapan ya Ibu. Ya, ada tahapan dari pra-observasi, kemudian observasi langsung. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan pasca observasi hari ini. Nah, bagaimana? Sudah siap Bu Kadek? Ya, harus siap. Iya. Ya, bagaimana situasi di kelas tadi Ibu? Ya, sekarang sudah selesai penilaian akhir semester Ibu itu, di mana saya beserta guru yang lainnya juga sibuk masih mempersiapkan nilai untuk anak
Iya. Tapi karena ibu mau melaksanakan coaching, saya pasti luangkan waktu saya. Ya, terima kasih sekali ya Ibu. Saya senang jadi Ibu meluangkan waktu. Saya ditemani juga pengajar praktek hari ini, sangat spesial ya Bu ya. Jadi kedepannya nanti kita akan berbincang hangat supaya menemukan solusi baik dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan ya. Ya baik Ibu, untuk hari ini nih. Nah, kedepannya nih setelah kita akan melakukan perbincangan, Ibu ingin menemukan apa Bu dari perbincangan yang kita akan lakukan nantinya? Saya harapkan dari perbincangan yang kita lakukan sekarang ini bersama Ibu dan Bapak Nadayo, di mana pembelajaran kedepannya supaya bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya, seperti itu. Iya, ya seperti itu ya. Jadi Ibu ingin memperbaiki ya. Jadi ya tetapi kita di sini sama-sama belajar ya Ibu. Saya bukan menggurui, Ibu juga sudah melaksanakan. Saya hanya kemarin ditugaskan mensupervisi. Nah baik, jadi kemarin nih gimana perasaan Ibu sudah tampil gitu Bu dari tujuan pembelajaran seperti itu, gimana perasaan Ibu setelah sudah melakukan pelaksanaan pembelajaran seperti itu di supervisi begitu Bu? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran yang disupervisi oleh Ibu Lunova merasa bangga dan bahagia. Bangganya di mana? Ya. Bangganya karena dari sekian guru saya dipilih untuk disupervisi, berarti kan untuk diperbaiki ke depannya menjadi yang lebih baik dalam mengajar siswa dalam kesehariannya. Di samping itu pengetahuan-pengetahuan baru juga saya banyak peroleh berdasarkan apa yang Ibu Ilun Nopal berikan kepada saya, hal-hal yang seperti budaya positif, HSE, diferensiasi, itu hal yang baru bagi saya dan mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya dengan baik seperti itu. Iya, jadi kalau menurut Ibu itu kemarin sudah saya memang supervisi, memang sudah bagaimana sudah melakukan semua runtutan dari tujuan, kemudian kegiatan strategi pembelajaran itu Ibu sudah merasa bagaimana sudah melakukannya? Ya, kemarin saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran. Saya merasa sudah melakukan pembelajaran dengan maksimal. Tapi ada beberapa kendala yang hadapi dalam kegiatan proses pembelajarannya. Pertama itu waktu. Kenapa waktu? Karena di sini kan mengelompokkan siswa berdasarkan karakteristik yang dimiliki siswa. Di mana harus pengelompokan itu benar-benar dikelompokkan, mana yang siswa yang auditori cara belajarnya, siswa dan auditori siswa itu harus benar-benar dikelompokkan. Nah, itu memerlukan waktu yang cukup. Kemudian pembelajarannya di sini kendalanya juga medianya Ibu. Ya, karena saya juga kan terbatas juga menggunakan media. Saya harapkan kedepannya itu supaya anak siswa juga ikut membawa media yang sederhana lah. Iya, jadi ya tahapannya itu jadi Ibu sudah jadi Ibu sudah melakukan dengan baik, tetapi Ibu merasa sekarang menemukan kendala. Nah jadi setelah Ibu menemukan kendala, kira-kira kiat-kiat apa nantinya Bu yang mungkin akan Ibu lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Cara atau kiat-kiat yang saya lakukan, pertama kan persiapan dulu rencana pembelajarannya SPP-nya itu. Kemudian dalam keseharian saya kan menilai juga siswanya, melihat mana yang cara belajarnya auditori visual sehingga nanti kedepannya lebih mudah lah dalam pengelompokan anak-anak dalam belajar itu secara otomatis. Anak-anak guru saya kelompoknya di sini, berarti anak-anak sudah ingat jadinya seperti itu karena terus dilatih seperti itu. Iya, jadi sudah ya Ibu walaupun sudah menemukan kendala, tapi ternyata Ibu sudah memikirkan juga apa solusi dari kendala tersebut. Ya, baik sekali Bu. Ya, jadi ada mungkin orang yang akan membantu Ibu mungkin di sekolah yang bisa melakukannya atau mencari bantuan siapa dengan siapa mungkin tentang persiapan yang lebih matang lagi gitu. Rencana
ini ya, karena tidak hanya saya saja sebagai guru kelas yang mengajar, tapi juga guru mata pelajaran lainnya, kan mereka juga mengetahui karakteristik siswa seperti itu. Jadi penting sekali ya Bu, Berkolaborasi iya dengan betul guru yang sekali Ibu, iya luar biasa Ibu pemaparannya hari ini ya. Gimana nih sudah perasaan Ibu setelah kita melakukan pasca observasi nih, sudah tadi Ibu memaparkan bagaimana sudah melaksanakan pembelajaran, kemudian menemukan kendala. Nah akhirnya solusinya pun sudah Ibu temukan dengan kemudian akan membantu dari guru rekan lain gitu. Perasaan Ibu seperti apa sekarang ini? Perasaannya ya senang pasti ya, karena mendapatkan tambahan ilmu itu utamanya ya. Bu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang salah bisa diperbaiki menjadi yang lebih baik lagi seperti itu. Iya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu hari ini. Ya, saya juga sudah senang sekali dapat melakukan pasca observasi bersama Ibu. Ibu juga sudah memaparkan kendala, strategi, dan kemudian solusinya juga pun sudah Ibu temukan. Ya, baik. Ibu mau lanjut ke kelas hari ini? Iya, baik. Selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Ya, baik Bapak sudah selesai. Ya, cukup hari